Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, selamat datang di podcast Agenda 2. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang salah satu tokoh yang sukses di suatu instansi dan memiliki nilai core value berakhlak. Sebelum kita mulai ngobrol santai ini, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Zafarana Aulia sebagai moderator, beserta keempat rekan saya bernama. Nama saya Auzil Muhammad Maulia. Saya berasal dari instansi Distrik Navigasi Samarinda. Nama saya Bima Febriansyah, saya berasal dari Balai Pengujian Perkeretapian Bekasi. Nama saya Muhammad Nur Ramadhani dari KSOP kelas 4 Banda Neira. Nama saya Muhammad Yoga Pratama dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Ledong. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memperkenalkan diri. Sekarang kita akan mulai podcast Agenda 2 pada hari ini. Untuk mengetahui profilnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, yang pertama yaitu profil tentang Komjen Pol Dr. Andes Suntana MSI. Lahir pada 2 Juni tahun 1966 di Garut, Jawa Barat. Beliau merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal Polisi. Beliau memiliki latar belakang pendidikan dari Akademi Kepolisian pada tahun 1988 dan berpengalaman luas di bidang intelijen. Pada 21 Oktober tahun 2024, Pak Suntana diangkat sebagai Wakil Menteri Perhubungan Indonesia dalam Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam peran ini, dia mendampingi Menteri Perhubungan Pak Dodi Purwagandi dan bertugas membantu pembangunan sektor transportasi nasional dengan fokus pada modernisasi infrastruktur dan peningkatan keamanan serta efisiensi berbagai moda transportasi. Baik, kita akan memasuki ke bagian pertanyaan 5W1H. Untuk pertanyaan pertama, apa makna dari nilai core value berakhlak yang dicanangkan oleh Bapak Suntana? Baik, izin menjawab apa core value berakhlak. Nilai core value berakhlak atau berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang dicanangkan untuk aparatur sipil negara oleh pemerintah, termasuk yang didukung dan disosialisasikan oleh Wakil Menteri Perhubungan yaitu Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Suntana, MSI, yang memiliki makna sangat mendalam bagi setiap ASN. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. ASN harus selalu berfokus pada pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan sikap ramah, cepat, dan juga solutif. Yang kedua yaitu akuntabel. Setiap ASN harus bertanggung jawab atas tugasnya, keputusan, dan penggunaan sumber daya negara dengan integritas, transparansi, dan juga efisien. Yang ketiga yaitu kompeten.
ASN harus terus meningkatkan pengetahuan dan keahlian untuk menjalankan tugas secara profesional dan berkualitas, serta selalu siap beradaptasi dengan teknologi dan perkembangan zaman. Yang keempat yaitu harmonis. ASN harus membangun lingkungan kerja yang kondusif, menghargai perbedaan, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima yaitu loyal. ASN harus setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keenam yaitu adaptif. ASN harus mampu berinovasi dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan tantangan yang baru. Yang terakhir yaitu kolaboratif. ASN harus mampu bekerja sama secara sinergis dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk mencapai hasil yang optimal. Dicanangkannya nilai berakhlak oleh pimpinan seperti Wakil Menteri Komjen Pol Dr. Andes Suntana MSI, menegaskan komitmen Kementerian Perhubungan untuk membentuk ASN yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki nilai integritas yang tinggi, berdedikasi, dan peduli terhadap publik, sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawaban dari Auzril. Jadi, secara keseluruhan, berhalak itu merupakan fondasi budaya kerja profesional ASN yang mengedepankan pelayanan prima, integritas, kompetensi, dan kerjasama demi kemajuan bangsa dan negara. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, siapa saja yang diharapkan menerapkan nilai berakhlak dalam instansi Kementerian Perhubungan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, siapa sih yang harus menerapkan nilai core value berakhlak di dalam instansi Kementerian Perhubungan? Jadi, yang harus menerapkan nilai-nilai core value berakhlak di Kementerian Perhubungan yaitu seluruh pegawai yang ada di dalam Kementerian Perhubungan, baik itu pejabat pejabat struktural, pejabat fungsional yang selaku PNS maupun non-PNS, kemudian staf kantor maupun pegawai lainnya. Karena nilai-nilai core value berakhlak ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan budaya kerja yang baik sehingga di Kementerian Perhubungan dapat maju dan berkualitas. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas jawaban dari Bima. Untuk maka dari itu, kepada seluruh ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan, mulai dari pegawai pusat hingga daerah, diharapkan menerapkan nilai berakhlak sebagai karakter dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Berikut untuk pertanyaan ketiga, kapan nilai berakhlak mulai diterapkan secara resmi di lingkungan Kementerian Perhubungan? Baik, di sini saya akan menjelaskan itu tentang kapan nilai berakhlak ini diterapkan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sebetulnya PNS itu atau sejak tahun 2014 itu memiliki peran yang sangat penting bagi persatuan dan kesatuan negara. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsinya dalam pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 2014 yaitu sebagai perangkat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan fungsi tersebut, setiap ASN di Indonesia diwajibkan menjalin hubungan sosial atau interaksi sosial yang baik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu juga, ASN juga harus mampu menjaga kerukunan dan tidak menyebarkan kebencian yang dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Hal ini juga terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil yang kemudian diadopsi dan diturunkan menjadi peraturan tersendiri oleh Kementerian Perhubungan menjadi PM 99 tahun 2011 tentang kode etik PNS di lingkungan Kemenhub.
Sedangkan dengan ditetapkannya core value memberikan penguatan ke budaya kerja ASN yang profesional sekaligus memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika melakukan mobilitas antar instansi pemerintah. Adanya satu core values yang berlaku secara umum turut memperkuat peran ASN sebagai perangkat dan pemersatu bangsa. Sebenarnya core value ini diterapkan itu pada 21 Juli tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dengan demikian, penerapan nilai berakhlak di lingkungan Kementerian Perhubungan itu secara resmi dimulai sejak peluncuran oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Juli tahun 2021 dan terus diimplementasikan secara berkelanjutan hingga saat ini. Dan kita lanjut ke pertanyaan keempat, di mana pengaruh penerapan nilai berakhlak yang dapat dirasakan oleh masyarakat? Baik, terima kasih. Izinkan saya menjawab. Di mana sih pengaruh penerapan nilai berakhlak dapat dirasakan oleh masyarakat? Jadi, pengaruh penerapan nilai berakhlak yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah pelayanan publik yang diberikan lebih cepat dan ramah, di mana masyarakat merasakan antrian lebih singkat, layanan online tersedia, dan petugas lebih ramah, kompeten, serta solutif. Jadi, sebagai contoh, dalam pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu implementasi nilai berorientasi pelayanan. Jadi penumpang mendapatkan layanan yang ramah, cepat, dan mengutamakan kenyamanan. Jadi implementasi nilai akuntabel yaitu proses pembelian tiket, pembelian kendaraan, dan pengelolaan rute lebih transparan. Jadi implementasi nilai kompeten itu supir, masinis, pilot, dan petugas secara profesional dan terlatih. Nilai harmonis yaitu lingkungan transportasi yang inklusif dan menghargai semua penumpang tanpa diskriminasi seperti pelayanan prioritas untuk ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Untuk implementasi nilai loyal, yaitu petugas menjalankan tugas sesuai aturan dan tidak ada pungli. Untuk implementasi nilai adaptif, ketika ada pandemi COVID-19, tersedia protokol kesehatan di setiap moda transportasi. Implementasi kolaboratif, koordinasi antar lembaga transportasi, kepolisian, dan pemerintah daerah semakin baik, seperti rekayasa lalu lintas agar memudahkan masyarakat. Jadi dengan penerapan nilai berakhlak, masyarakat merasakan pelayanan transportasi publik yang lebih tertib, nyaman, aman, dan manusiawi. Ini membangun kepercayaan dan mendorong lebih banyak orang yang menggunakan transportasi umum. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi, untuk penerapan nilai berakhlak itu berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, harmonis, dan berkeadilan, serta meningkatkan kualitas hubungan sosial, pelayanan publik, dan pembangunan karakter bangsa. Dan untuk pertanyaan kelima, mengapa Bapak Suntana menekankan pentingnya penerapan nilai berakhlak di lingkungan Kementerian Perhubungan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya, di mana dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi, upaya pembangunan budaya kerja yang berakhlak menjadi aspek utama penguatan manajemen perubahan, di mana penguatan peran agen perubahan atau agent of change dalam aktivasi budaya kerja ASN menjadi sorotan penting jadi suatu penting gitu kan. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan setiap unsur organisasi dalam mendorong perubahan dari berbagai aspek pelaksanaan reformasi birokrasi dapat mentransformasi sistem kerja organisasi, pola pikir, dan culture aset ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, dan berintegritas selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan stakeholder yang semakin meningkat. Mungkin itu jawabannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi, penekanan pada nilai berakhlak sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun aparatur negara yang berintegritas dan profesional, yang menjadi fokus utama bagi seseorang pejabat setingkat wakil Kemenhub dengan latar belakang kepolisian dan intelijen seperti beliau.
Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara penerapan nilai berakhlak dilakukan di lingkungan Kementerian Perhubungan? Baik, gimana sih caranya menerapkan nilai berakhlak ini di lingkungan Kementerian Perhubungan? Baik, penerapan nilai berakhlak di lingkungan Kementerian Perhubungan merupakan fondasi utama untuk membangun budaya kerja ASN yang profesional dan juga berintegritas, yaitu dengan cara memahami kebutuhan masyarakat dengan ramah, dekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, serta menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Dan juga meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, menghargai setiap perbedaan tanpa membeda-bedakannya, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif untuk pelayanan masyarakat, serta memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah, serta menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, negara, dan menjaga rahasia jabatan dan negara. Cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan, serta terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan juga memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam memajukan dan bekerjasama demi tujuan bangsa dan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dengan penerapan nilai berakhlak, Kementerian Perhubungan berupaya menciptakan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjawab pertanyaan 5W1H yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari podcast Agenda 2 hari ini adalah penerapan nilai core value berakhlak yang dicanangkan oleh Wakil Kemenhub Pak Suntana di lingkungan Kementerian Perhubungan berfokus pada penguatan budaya kerja ASN yang profesional dan berintegritas. Nilai berakhlak tersebut menjadi pedoman utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas kerja ASN di Kementerian Perhubungan. Dengan menginternalisasi nilai-nilai ini, ASN di Kementerian Perhubungan diharapkan mampu memberikan pelayanan prima, bertanggung jawab, terus mengembangkan kompetensi, menjaga keharmonisan, menunjukkan loyalitas kepada bangsa dan negara, dan beradaptasi dengan perubahan serta membangun kerjasama yang sinergis. Sampailah di penghujung podcast Agenda 2 pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas dapat memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik. Mari kita jadikan berakhlak sebagai budaya kerja yang melekat dalam setiap langkah kita demi wujudkan pemerintah yang berkelas dunia dan Indonesia Emas 2045. Dan terima kasih telah menyimak podcast Agenda 2 pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.